Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih. Ada satu ayat firman Tuhan yang mungkin kita kenal dan kita hafal, yaitu dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap manusia pasti mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Baik itu perubahan fisik maupun juga perubahan yang non-fisik. Perubahan fisik dapat dilihat, tapi perubahan non-fisik seperti cara beriman, karakter, cara pandang, sikap, sangat sulit diukur. Perubahan non-fisik bisa digambarkan seperti gunung es. Hanya 10% saja yang muncul di permukaan. Sedangkan seberapa besar dan dalam gunung es tersebut kita tidak tahu. Oleh karena apa yang menjadi non-fisik itu tidak terlihat langsung di mata dunia luar, maka penting bagi kita untuk kita bisa jujur dengan apa yang ada di dalam kedalaman hidup kita. Baik itu mengenai luka-luka kita, pengalaman masa lalu, kekecewaan, dan juga banyak hal lain. Orang lain, bahkan mungkin pasangan kita sekalipun, bisa jadi hanya mengenal 10%, yaitu gunung es yang muncul dari diri kita. Ketika kita bersedia diubahkan dari kedalaman hidup kita, percayalah bahwa kita akan memiliki kekuatan lebih untuk menjalani hidup. Dan bahkan saya percaya bahwa kita dapat memberi dampak yang lebih konsisten. Dampak positif tentu saja bagi diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja ini dapat terjadi ketika kita mau membuka diri sungguh-sungguh disapa oleh firman Tuhan dan diarahkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita bersedia untuk melepaskan keakuan diri, bersedia melepaskan bayang-bayang masa lalu, untuk dapat melangkah bersama dengan Tuhan, mengerjakan kehendak-Nya, dan terlebih melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, bukan menurut pemahaman kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menginginkan perubahan total dalam hidup kita, bukan hanya sekedar aktivitas atau kesibukan keagamaan yang kita tampilkan di dalam keseharian kita. Mari kita merenungkan. Apakah yang menjadi dasar gunung es di dalam diri kita? Yang masih kita tutupi rapat dan bahkan kita belum sepenuhnya mengizinkan Tuhan hadir di kedalaman hidup kita untuk mengubahkan kita. Mau sampai berapa lama lagi kita akan memendamnya? Mari Bapak, Ibu, Saudara, pikirkan tentang anugerah Allah, tentang karya Allah yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup untuk memulihkan kita. Ketiga, apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita? Mulailah dari perubahan di dalam diri kita. Tuhan memampukan selalu.